Rasulullah bersabda, salasun, ada 3 orang, man kunna fihi wajada halawatal iman. Siapa yang mendapatkan yang 3 ini, ada 3 perkara, ada 3 urusan, ada 3 poin. Siapa yang merasakan 3 ini dalam dirinya, wajada halawatal iman, dia sudah merasakan manisnya iman. Sama macam buah-buahan. Kalau kita makan pertama kali tak terasa manis, makan lama baru terasa manis. Kopi pun begitu juga. Kopi orang baru coba-coba pertama pahit, tapi kalau sudah lama-lama hidup ini terasa tak indah kalau tak ada kopi. Saya sampai sekarang kalau dikasih kopi belum dapat saya lagi manisnya kopi. Ustaz, minum kopi pakai gula? Pakai, saya bilang. Kenapa? Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Tapi orang pecandu kopi, dia minum kopi tak pakai gula. Diundang saya ke kantor gubernur Jawa Barat dulu, masa gubernur yang lama dulu. Kopi terbaik di Indonesia, juara musabaqah kopi internasional dari Jawa Barat, Ustaz Somad. Bibitnya diteliti, bijinya diteliti, tanahnya diteliti, kami menang, juara. Kang Aher kasihnya lah kopi. Cara minumnya gini Pak Ustaz, dekatkan ke bibir, diseruput Pak Ustaz. Apalah seruput, rupanya bunyi. Jangan langsung telan Pak Ustaz, tahan sedikit, rasakan manisnya, habis itu baru telan. Gimana Pak Ustaz? Pahit kan saya? Kalau untuk merasakan manisnya kopi aja perlu bertahun-tahun. Kalau untuk merasakan manisnya buah-buahan aja perlu dicoba berkali-kali, apalagi merasakan manisnya iman. Maka 3 ini untuk mengukur standar apakah kita sudah merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala menurut Nabi Muhammad, bukan menurut survei, tapi menurut Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Dzukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Lebih mencintai Allah dan Rasulullah daripada yang lain-lain. Lebih mencintai Allah dari hartanya, lebih mencintai Allah daripada anak cucunya, lebih mencintai Allah daripada dirinya sendiri. Barulah dia akan merasakan manisnya iman. Sekarang kalau dihina Allah, dihina Rasulullah, dia diam saja. Dihina Allah, dihina Rasulullah, dia diam saja. Pas ditanya, kenapa tak kau bela Allah dihina? Allah tak perlu dibela. Nanti kalau ada kawan bapak, tetangga bapak, sahabat bapak mengatakan Allah dan Rasulullah tak perlu dibela, ambil batu. Masih ingat dulu waktu kita kecil, kawan kita ngambil batu. Ini ayah kau, ini ayah aku. Itu pijak-pijak, ini ayah kau. Kenapa kita marah? Kenapa kita mengamuk? Kita mengamuk bukan karena batu ini. Kita mengamuk karena ini adalah simbol kehormatan dan kita sayang kepada ayah omak kita. Kenapa ketika ayahmu diinjak, batu diinjak, kau marah? Tapi kenapa ketika Tuhanmu diinjak, yang kau sembah dihina, dan Nabi dilecehkan, kau diam? Siapa yang tidak marah ketika Allah dihina, Nabi dihina? Siapa yang tidak mengamuk ketika Islam direndahkan? Gantilah pakaiannya dengan kain kapan. Bukan kata saya, kata Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Buya Hamka itu orangnya lembut, tak ada dendam dalam hatinya. Berapa kali dia dilecehkan, dicaci maki, sumpah serapah, tak dendam dia. Tapi ketika agama Allah dilecehkan, itu ungkapan Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tanamkan cinta ini kepada anak-anak kita. Bagaimana kita mencintai Allah? Ajarkan Allah melalui ayat Quran. Namanya siapa? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Al-Hayyu, maha hidup. Apakah dia mengatur hidup saya? Al-Qayyum. Apakah dia mengantuk? La ta'khudhu sinatu wala naum. Kalau dia kuasa, kalau dia kaya, mana saja yang punya dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada yang bisa menolong kalau dia tak izin? Man zalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Tahu tak dia apa yang berbisik-bisik dalam hatiku? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Seluas apa kekuasaan dia? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh.
Sulitkah bagi dia mengasih makan cacing-cacing dalam tanah? Susahkah bagi dia mengasih makan burung di atas awan? Sulitkah bagi dia mengatur hidup ikan dalam lautan samudera yang dalam gelap? Wala ya'uduhu hifzuhuma. Hebatkah dia? Tinggikah dia? Besarkah dia? Wa huwal aliyul azim. Ayat kursi tauhid mengenalkan Allah kepada anak-anak kita dengan simple sederhana. Tapi kalau mau serius, kajian kita malam ini adalah kajian akidah, sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, sama, basar, kalam. Dinyanyikan supaya mudah dia mengingatnya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat. Terdengar sayup-sayup suara, karena dengan irama menyanyi anak-anak mudah ingat. Mengenal Allah dengan mengkaji sifat 20, sifat wajib 20, sifat mustahil 20, sifat jaiz, sifat wajib bagi Nabi, sifat mustahil bagi Nabi, sifat jaiz, maka lengkap semuanya, namanya sifat 50. Jadi mulailah kita mengkaji yang lebih fokus supaya ceramahnya tidak ngalor ngidur, pergi ke sana kemari tak tentu arah. Keluar dari pengajian ditanya orang, apa isi pengajian tadi? Entah tak apa-apa aja gitu. Kenapa kau duduk dalam? Payah aku keluar tersopi. Terkunci tadi, payah keluar masjid. Ini semua adalah supaya meningkatkan kualitas pengajian. Maka saya jelaskan subuh ini tidak hanya sekedar mengaji, tapi bagaimana metode kita belajar mengaji yang tidak dulu pernah kita dapatkan di sekolah. Masa muda kita dulu tidak sempat mondok, maka sekarang manfaatkan pengajian-pengajian masjid bersilabus. Apalagi kita di Duri ini ada Ikatan Dai Mubaligh Kota Duri. Nah, maka supaya berkualitas. Sifat yang pertama, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya Rasulullah, aku lebih cinta engkau daripada anakku, aku lebih cinta engkau daripada biniku, aku lebih cinta engkau daripada hartaku. Kata Umar bin Khattab, illa min nafsi. Tapi kalau dibandingkan diriku, aku lebih cinta diriku daripada engkau. La, imanmu belum sempurna wahai Umar. Iman kau belum sempurna wahai Umar. Lalu apa kata Umar? Kalau begitu aku lebih cinta engkau daripada diriku. Kalau ada orang mau membunuh, maka aku katakan habisi nyawaku demi Muhammad SAW agar supaya dia hidup. Lalu apa kata Nabi? Al-an ya Umar, al-an ya Umar. Sekarang barulah iman engkau betul-betul sempurna, lebih mau memilih Allah dan Rasulullah daripada diri sendiri. Tapi ini kan bercakap aja yang senang, menggerakkan anak lidah yang muda. Mana contoh orang Duri ini lebih cinta kepada Allah daripada dirinya sendiri? Kalau rumah masyarakat itu lebih kecil daripada masjidnya, itu contoh dia lebih cinta Allah daripada diri. Berapa banyak orang kota besar, rumah megah, rumah mewah, masjid macam kandang merpati. Tapi Duri bangga kita. Ustaz Somad tinggal di mana? Di Riau. Kalau kita jalan lintas dari Sumatera Utara, kami pernah off-road, kami pernah bawa mobil touring keliling, lewat ada di kota itu Pak Ustadz dari Aceh, dari Sumatera Utara, masjid besar sebelah kiri. Oh itu Duri itu, Masjid Arafah namanya. Saya ceramah sering di situ. Bangga waktu itu. Ada masjid kecil lapuk mau tumbang, itu saya tak tahu. Duri je tengok masjid besar, megah, mewah, luar biasa. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka bangkitkan kecintaan kita, anak-anak cucu kita, tanamkan cinta Nabi dengan mengajarkan sejarah Nabi. Maka di masjid mesti ada kajian sirah. Senin malam Selasa tafsir, Selasa malam Rabu hadis, Rabu malam Kamis fikih, Kamis malam Jumat wirid Yasin, Jumat malam Sabtu sirah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Bagaimana membangkitkan cinta kepada Nabi?
Jangan sampai anak cucu kita tak tahu dia siapa Nabi. Kenalkan Nabi, di mana lahir Nabi, macam mana besar Nabi, macam mana kehidupan Nabi, bagaimana Nabi di Makkah, bagaimana di Madinah. Setelah dia paham sejarah Nabi, barulah dia dibawa umrah supaya napak tilas. Disinilah dulu Nabi lahir, nah disinilah dulu Nabi giginya patah, disinilah Nabi Bukit Uhud itu waktu perang, disinilah Badar, lokasi perang Badar. Berangkat umrah bersama Ustadz Yahya, daftar sebelum nomor pendaftaran tutup tanggal berikut ini. Jadi memang iklan itu lama bawa masuk, tidak di awal-awal. Pertama, lebih cinta Allah dan Rasulullah SAW daripada yang selainnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang dapat nomor 1 ini, insyaallah. Amin. 2, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Sayang kepada saudara beriman, sayangnya karena Allah. Sekarang sayang kenapa? Karena separtai. Kalau pecah kongsi bermusuh. Sayangnya kenapa? Karena sekantor. Kawan pensiun awak tersinggung sakit hati. Sayangnya kenapa? Karena satu bisnis, pecah hati. Bukan karena Allah. Kalau betul sayang karena Allah, dalam perjalanan dakwah, dalam perjalanan kehidupan saya, ada kawan-kawan yang penuh dengan kepentingan, tapi ada kawan-kawan yang betul karena Allah. Ada kawan karena Allah, ada kawan karena ulah. Tapi bukan maksud saya ceramah ini dulu setelah pulang nanti siang sore bapak duduk mengatakan, aku sudah periksa Pak Ustadz, kawanku yang karena Allah ini, yang kawanku karena ulah ini, yang ini kawan-kawan hantu semua nih Pak Ustadz. Nah, kawan banyak di Instagram, kawan banyak di Facebook, kawan ketawa banyak, tapi kawan bersusah, kawan menangis, kawan meneteskan air mata tak banyak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalha, Zubair, kawan yang hijrah bersama Rasulullah SAW. Ketika engkau rugi, ketika engkau bangkrut, ketika engkau kalah, ketika engkau menderita, ketika engkau susah, sesungguhnya Allah ingin menunjukkan kepada engkau mana yang kawan hakikat sebenarnya sahabat. Karena kalau kita senang semua berkawan, kalau kita menang semua berkawan, kalau kita bahagia semua berkawan. Tapi ketika kita sedang jatuh dan terpuruk, Allah sedang ingin menunjukkan orang menang banyak berkawan, orang kalah menemukan teman sejati. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp, bisa untuk update status pagi ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya dalam hadis lain, bukan hadis ini, dikatakan sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya rajulani, 2 orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, berteman, berkumpul, bersaudara karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Berkawan karena satu seragam. Itu kawan ibu, iya. Itu kawan ibu, iya. Kenapa berkawan? Sama-sama seragam, satu grup wirid Yasin. Beda seragam bukan kawan. Ini semua hanyalah casing, sampul saja. Yang sesungguhnya adalah berkawan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau susah tolong. Kalau dia dalam keadaan dililit utang, bantu sesuai kenyataan, sesuai kemampuan. Aku ini sedang dililit utang. Berapa utangmu? 100 juta. Aku tak bisa banyak menolong. Ini 99,9. Tak bisa tolong duit, senangkan hatinya. Ada doa diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil qabri wa min ahya wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ada doa diajarkan Nabi ketika orang mengadu dililit utang, 8 doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal buhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Diamalkannya, bangkit semangatnya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, jauhkan aku dari susah hati, wal hazan, kesulitan, wal ajzi, lemah, wal kasal, malas, wal jubni, penyecut, ketakutan. Orang dililit utang itu ketakutan. Mendengar suara sepeda motor disangka debit kolektor. Setiap mendengar suara sepeda motor disangka debit kolektor datang mau menagih, mencret. Setelah dibacakan doa ini, bangkit semangat dia. Wal jubni, jangan sampai pengecut. Wal bukhli, jangan sampai dililit utang. Wa dhala'id daini, dililit hutang. Wa ghalabatir rijal, kalau sudah dililit utang dikuasai orang lain, bangkit semangatnya. Kalau sanggup tolong pakai duit materi, bantu.
Kalau tak sanggup, bangkitkan semangatnya. Jangan sampai dia putus asa, kehilangan semangat. Jangan orang sudah jatuh kita timpakan pula tangga ke atas kepalanya. Aku ini dililit utang. Oh, dililit utang? Iya, kawanku kemarin dililit utang 2 hari mati. Apa arti persahabatan kita? Bangkitkan semangatnya. Keluar dari masjid, jumpa kawan, helmnya hilang. Kau kenapa? Helmku hilang. Kau sabar. Si Anu kemarin motornya hilang. Lapang dada dia. Enggak, kau kenapa? Helm, itulah kau. Lama-lama masuk mata kau hilang. Tapi untuk memberikan dia motivasi supaya dia lebih semangat, supaya dia lebih menjaga hartanya, supaya dia akan datang mengunci, supaya diletakkan tempat penitipan masjid. Bagus, tak salah. Tapi menjatuhkan mentalnya, apalah arti persahabatan persaudaraan kita? Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan kesulitan orang, maka Allah mudahkan pula dia pada hari kiamat. Maghrib jam berapa Duri Ibu ya? Hah? 6.18 6.20 ikhtilaf ternyata, ada 6.18 dan 6.20. Oke lah, kita sepakati 6.20. Kenapa Ustaz tak pilih 6.18? Karena kalau 6.18 ternyata kurang 2 menit, batal puasa kita. 6.20 berlebih tak apa-apa. 6.20. Kenapa Ustaz tanya maghrib jam berapa? Kalau 6.20 maghrib berarti 6.20 pagi sudah bisa sholat sunat isyraq. Tujuan kita ngaji ini supaya nanti kita sholat sunat isyraq. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, jangan keluar masjid hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Lewatkan waktu tanduk setan, payah menghitungnya, ingat aja maghrib. Maghrib 6.20 berarti 6.20 kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang batal wuduknya boleh keluar. Agak 2 batang 3 batang jangan, nggak puasa. Mana tahu lupa pula kan habis wuduk. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir dengan Allah hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, summa yusalli raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah, sempurna. Siapa yang mendapatkan, merasakan manisnya iman? Yang pertama, lebih cinta Allah dan Rasulullah SAW daripada semuanya. Yang kedua, dia bersaudara hanya karena Allah, bukan karena kepentingan, bukan karena politik, bukan karena harta, bukan karena bisnis, bukan karena jabatan, hanya karena Allah. Yang ketiga, wa ayyakraha an yuqdhafa fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Takut balik kepada kekafiran sebagaimana takut dicampakkan ke dalam api. Semua orang takut masuk api, panas, luka, terbakar, melepuh. Tapi tak banyak orang yang takut jatuh kepada kekafiran. Cakapnya menantang-nantang kekafiran, perbuatannya menantang-nantang kekafiran. Tengoklah di medsos tuh, macam-macam komen orang, macam-macam cakap orang, macam cakap tak bertuhan, macam orang ateis, macam orang liberal, macam orang sekuler. Takut balik kepada kekafiran. Nenek moyang kita dulu tak bertuhan, takut balik kepada kemusyrikan. Nenek moyang kita dulu menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham, menyembah pokok kayu, menyembah hantu, menyembah batang kelapa, menyembah sungai, menyembah laut. Maka takut melakukan kemusyrikan, takut kembali kepada kemunafikan. Senantiasa dia beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allah tunggal esa tak berbilang. Allahu samad, meminta hanya kepada Allah, jangan minta kepada yang lain. Lam yalid, dia tak beranak, walam yulad, dia tak diperanakkan. Karena kalau dia diperanakkan berarti dia berdarah, berarti dia berdaging, berarti dia makhluk. Allah itu laisa kamitslihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad. Sekarang generasi ini luar biasa. Ada orang yang bangga membuat channel khusus pengakuan berbuat zina, maksiat, dosa. Ada channel khusus tentang minum khamar, mabuk sesuka hati dia. Ada channel khusus tentang murtad-murtad, artis-artis yang murtad saja yang dia bahas. Mengerikan Bapak Ibu. Zaman kita kecil dulu TV sedahsyat-dahsyat, separah-parahnya TV, masih ada komisi penyiaran yang mengontrolnya, masih ada filter penyaringnya. Sekarang ratusan jutaan channel-channel TV di YouTube berserakan tanpa ada kontrol.
maka kalau pengajian tidak kuat, maka na'udzubillah kita khawatir entah bagaimanalah generasi kita di masa akan datang. Tapi di balik itu semua, melalui YouTube juga orang bisa mendengar pengajian, melalui YouTube juga orang bisa mendapatkan pendidikan. Dia seperti mata pisau dua, dipotongkan ke bawah kena leher ayam, kena leher kambing, menjadi pahala karena ibadah. Tapi kalau dipotongkan ke atas kena urat nadi, maka anak cucu kita akan mati. Jasadnya tak mati, badannya tak mati, tapi yang mati itu adalah imannya, akalnya, pikirannya. Maka hidupkan dia dalam perjuangan. Kalau nampak kita di tengah jalan ada iklan pembebasan tanah 500.000 per meter untuk membangun masjid, rumah Quran, panti jompo, anak yatim. Berapa tabunganmu sekarang? Tabungan ada 1 juta, mau beli handphone. Mau tak kalau 500.000 potong untuk bangun masjid? Oh, handphone itu ini segala macam. Lebih cinta Allah atau lebih cinta duit? Cinta Allah. Kalau cinta Allah, belikanlah. Nah, jangan semua, bantulah setengah, kata dia. Berarti sudah ada dalam bibit-bibit, dites. Bukan sekadar cakap, bukan sekadar slogan, bukan sekadar ceramah tausiah, tapi dipraktekkan dalam kehidupan yang nyata. Ini semua. Kalau ada anak kita perempuan belum mau pakai hijab, katanya cinta Allah, katanya cinta Rasulullah. Rasulullah menyuruh berhijab, kenapa kamu tak mau? Kalau belum semangat sholat berjamaah ke masjid, Nabi tidak meninggalkan perhiasan supaya kita jaga, kita usap, kita sapu, kita cium. Nabi tak ada meninggalkan jubah kebesaran supaya kita datang ke Makkah, kita sapu, kita cium, kita pakai. Tidak ada. Kalaupun ada di museum, itu untuk menjaga sejarah. Yang ditinggalkan Nabi adalah Al-Quran. Kalau memang betul cinta kepada Nabi SAW, berapa kali kita sudah khatam Al-Quran? Saya tidak mau mendikti bapak sudah berapa, ibu sudah berapa, menjatuhkan harkat martabat, kehormatan, muruah orang depan orang banyak. Tapi saya cerita tentang para ulama. Imam Al-Bukhari yang hadisnya kita kaji subuh ini, Imam Bukhari menghatamkan Quran di bulan Ramadan sittina khatamah, 60 kali khatam. Satu hari berarti dia 2 kali khatam. Bagaimana dengan kita? Bagi yang sudah sampai bacaannya ke surat Al-Muluk, alhamdulillah. Bagi yang bacaannya baru sampai juz 10, alhamdulillah. Yang baru mau membaca subuh ini setelah mendengar ceramah, alhamdulillah. Masih ada kesempatan dan waktu. Saya lah baca Quran tak lancar Pak Ustadz. Jangan kira tak lancar karena yang dihitung bukan berapa juz, yang dihitung bukan berapa halaman. Hitungan baca Quran per huruf. Alif lam mim. La aqulu alif lam mim harf. Alif tak dihitung suhuruf, lam tak dihitung suhuruf, mim tak dihitung suhuruf. Walikul harfin asyru amsalihah. Satu huruf dibalas 10 kebaikan. Diajarkan dia bersaudara, berkawan. Itu kawan kau sekarang mungkin dia susah, tapi jangan sombong. Hari berganti, musim berubah. Sekarang kau punya mobil, sekarang kau punya motor, sekarang rumah besar, itu kan karena ayahmu, karena aku nak. Nanti kalau aku mati macam mana? Itu kawan-kawan tak boleh diejek. Itu kawan-kawan fisiknya kurang, dia itu tamu Allah. Itu kawan-kawan kurang hartanya, tapi boleh jadi nanti diangkat Allah derajatnya. Kalau kau ejek sekarang, nanti kau berkawan sama dia 20 tahun akan datang, kau akan malu. Kata-kata yang masuk dalam ketelinganya itu. Jadi bapak ibu tidak mesti mengajar anak-anak dengan membacakan hadis ini. Saya tidak menyuruh bapak ibu menghafal hadis ini lalu pulang nanti kumpulkan anak-anak. Ya ayyuhalladzina amanu. Tentu dengan bahasa kita masing-masing. Mudah-mudahan 3 ini kita amalkan dalam kehidupan. Apa yang kita kaji selama lebih kurang 1 jam ini menjadi bekal amal soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkan rasa takut dalam hati kami, dengan rasa takut itu membuat kami tak jadi berbuat dosa. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Tanamkan rasa taat dalam hati kami, dengan taat itu kami mendekatkan diri kepadamu, kepada surgamu ya Allah. Wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Tanamkan rasa yakin dalam hati kami, dengan keyakinan itu terasa ringan segala musibah di dunia. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana
Jadikan pendengaran kami, penglihatan kami, tenaga kami ini jadi nikmat bagi kami. Jangan jadikan dia menjadi azab, karena dengan itu kami berbuat dosa. Allahumma ja'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Bantulah kami menghadapi orang-orang yang menganiaya kami. Beri mereka hidayah ya Allah. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia ini sebagai cita-cita tertinggi kami. Jangan jadikan dunia ini sebagai harga ilmu kami. Jadikan dunia ini hanya sebagai sarana wasilah kami untuk beramal soleh ya Allah. Allahumma ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan kami hidup hari ini, jadikan kehidupan ini sebagai tambahan amal soleh. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan kami mati malam, jadikan kematian itu membuat kami berhenti dari segala perbuatan dosa. Taqabbal minna salatana, terima salat kami, wa siyamana, puasa kami, wa takhasyu'ana, khusyuk kami, wa ta'abbudana, ibadah kami, wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan, banyak kekurangan kami ya Allah. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina, ayah kami, wa li ummahatina, amak kami, wa li zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wa liman hadarana, semua yang hadir di majelis ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya